Oke. Jadi motor sudah menyala. Kasusnya di mana? Kasus yang sebenarnya ada di sini. Masa dari ecu sekarang sudah benar-benar terputus. Lalu kita lilit di sini. Kabel secukupnya saja. Di sini dililit saja seperti ini untuk masanya. Mantap, mantap. Oke. Subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat, amin ya robbal alamin. Ini motor Honda Beat Zi. Pertama datang ke sini, full pump tidak bisa dengung, tidak bisa dengung sama sekali. Yang kedua, kabelnya sudah seperti ini. Ini kunci kontak. Sambungannya mana? Ini sambungannya. Tapi motor barusan masih bisa hidup. Kemudian saya cek di sini tadi arus masanya dari sinyal ECU-nya hilang. Untuk standby-nya masih oke, tapi sayang sekali saat mengetes seperti ini. Kebetulan ini lemparan dari, mohon maaf ya, dari bengkel lain. Dan ini saya jumper seperti ini. Lalu barusan saya lepas, tapi sepeda motor masih bisa hidup dan atau bisa nyala. Kemudian untuk kabel busi ini baru ganti di sini seperti ini. Disambung karena sudah pendek. Sudah ada sambungannya seperti ini, lalu masuk ke businya. Karena penasaran dengan kondisi tersebut, maka saya cek ke sini, ke jalur ECU yang ada warna kabel pink. Tapi sebelumnya saya cek juga di sini. Di sini juga sudah ada sambungan ini, yang warna pinknya di injektor. Kemudian di sini juga dipecah atau dikupas kabelnya bekasnya seperti ini. Padahal menurut saya kalau mau ngetes itu tidak usah seperti ini, ditusuk pakai jarum pentul atau pakai alkometer. Apakah kabel ini putus di tengah atau tidak? Tinggal cabut saja dari sini, lalu ukur pakai alkometer ke sini. Nah, terus motor ini sekarang bisa hidup. Tadi sekarang sudah mati karena saya cabut dari sini atau tidak disambung ini kabelnya karena kontaknya error, tapi mesin motor masih bisa menyala. Oke, saya dapat rekomendasi dari yang punya motor ini. Kalau bengkel sebelumnya mendiagnosa ini, tahu kan, ECU, jadi mendiagnosanya ini. Tapi setelah saya cek semuanya, saya juga betulkan kabel busi karena tadi sampai di sini, lalu ke businya itu disambung pakai kabel biasa. Terus saya cek juga saya di sini normal kabelnya, tidak ada yang putus. Cuma di sini saja. Ini bekas kupas-kupas. Di sini memang ini belum saya beri plat penahan karena ini masih dalam masa perbaikan atau dalam masa pengecekan. Kemudian pada injektor saya mendapatkan kejanggalan. Ini kemana packingnya atau o-ringnya?
Yang punya motor ini juga tidak tahu. Ini bekasnya. Lah kok injektor dicabut masih bisa hidup. Kebetulan saya punya injektor cadangan buat ngetes seperti itu. Dan ini masih bagus injektornya. Kita pasang lagi yang ini. Apa yang terjadi? Buka dulu baut injektor dan soket cabut. Saya akan menggunakan keras banget. Saya akan menggunakan injektor yang bawaan motor ini. Punya saya longgar ini injektornya. Untuk packingnya ketinggalan. Ini packing injektor kepunyaan saya, bukan punya konsumen. Lalu kita pasang. Ini injektor yang bawaan motor ini. Lalu kita pasang soketnya dan on kontak dengan cara disambung kabel langsung. Oke, suara dengungan di full pump juga ada. Kemudian perhatikan di sini, apakah dia bisa menyemburkan BBM atau tidak. Di starter tidak kuat, kita equal saja. Ini harusnya mengeluarkan kabut BBM. Tidak ada, tidak keluar. Di sini saja tidak keluar. Bagaimana motor ini mau hidup? Berarti ini injektornya harus ganti. Coba eco lagi. Ditahan dari sini dan ke sini harus basah. Ngeri, tidak ada sama sekali. Oke, kita ganti lagi. Lepaskan dulu jemperan dan nanti kita telusuri kabelnya, karena kata keterangan dari yang punya motor ini itu dilangsungkan. Entah dari mana dilangsungkannya, saya juga tidak tahu. Karena saat mati kontak, kelistrikan masih bisa jalan atau menyala seperti lampu-lampu sen gitu, klakson. Oke, dilepas dan pakai punya saya. Tapi ini longgar, jadi harus diikat. Saya ikat dulu, karena kalau tidak diikat ini loncat. Coba kita tes. Ini masih kering tangan saya, apakah yang ini injektornya bisa mengeluarkan BBM. Nah, baru sedikit saja sudah basah. Oke.
coba kita pasang. Dan ini pengikatnya lepas dulu, sengaja saya ikat karena longgar. Coba hidupkan dengan cara diengkol saja. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, kalau kemarin kabel kontak diputus itu masih bisa nyala mesinnya. Nah, coba kita sekarang, apakah dari sini keluar? Ini masih menggunakan injektor punya saya. Oke, sudah on kontak dan tekanan full pump lumayan. Lalu kita engkol saja. Dan kita mending ganti saja injektornya dengan yang baru. Sudah komplit satu paket, o-ring sama ada. Kalau yang lama tidak ada o-ringnya. Oke, kita pasang. Oke, sudah dipasang untuk injektornya. Lalu kemudian kita pasang soketnya. Langsung saja kita tes. Jadi motor sudah menyala. Kasusnya di mana? Kasus yang sebenarnya ada di sini. Nah, kenapa kasusnya dari sini? Setelah saya telusuri, jadi ini kabel massa dari ECU. Kemudian dari sini tidak mengeluarkan sinyal. Nah, bagaimana motor ini bisa hidup? Sekarang saya ambil untuk sinyal massa relaynya yang dari ECU tadi, saya ganti ambil dari aki. Ini sementara. Misalkan kalau teman-teman merasa ribet di sini, bisa dari sini langsung. Saya buatkan nanti di sini, ambil masanya dari bodi saja dari sini dengan pakai sum aki. Dan motor ini sudah nyala. Kemudian dari sini lepas lagi yang dari massa aki supaya kelihatan rapi, dan nanti yang punya motornya beritahu kenapa motornya sekarang bisa hidup. Bilang saja bisa hidup karena di jumper untuk massa relaynya.
yang dari ecu. Nah, yang kabel ini yang dari ecu kita pasang lagi ke tempat asalnya. Seperti itu. Kita lepas saja. Dan ini dipasang lagi. Makanya saya paling gak suka kalau kabel bodi dipotong-potong ketika ngetes. Ya takutnya seperti ini. Nanti dipasang lagi harus disambung. Kalau begini kan tinggal tancap. Kemudian untuk masanya ini mungkin teman-teman bertanya, kok tetap dari ecu kalau begitu? Nah, pertanyaannya mungkin sampai ke situ. Jadi ini memang dari ecu terus. Maksud saya begini, ini memang masa dari ecu. Nah, bagaimana caranya supaya dari ecu tersebut terputus ataupun tidak terputus pun tidak apa-apa. Ini warna kabel di sini hijau strip putih kalau di sini. Kemudian di sini ada baut masa. Kita lepas dulu. Saya menggunakan sum aki seperti ini. Kalau begitu ribet, mendingan dari aki, boleh, silahkan, bebas. Kemudian di sini cari kabel warna hijau strip putihnya di sini. Nah ini kita lepas dulu. Ini congkel saja, dikeluarkan. Supaya nanti kalau misalkan kalau ganti ecu baru bisa disambung lagi atau dipasang lagi. Seperti ini. Nanti kalau ganti ecu baru tinggal pasang lagi ke sini. Nah, masa dari ecu sekarang sudah benar-benar terputus. Lalu kita lilit di sini. Kabel secukupnya saja. Ke sini dililit saja seperti ini untuk masanya. Lalu kemudian dibungkus pakai isolasi atau bisa menggunakan selang bakar. Lalu kita tes hasilnya. Oke, jadi masih bisa menyala mesinnya. Jadi ini ambil masanya dari rangka saja dari sini. Boleh. Oke, dan tinggal merapikan semuanya. Sudah oke. Kemudian untuk kunci kontaknya ini sudah seperti ini dari sananya. Sebaiknya diperbaiki dulu. Sudah diperbaharui untuk sambungan soketnya. Jadi saya ganti terminal saja. Untuk kunci kontaknya tidak diganti. Nah, sekarang coba kita tes. Kalau kemarin meskipun kabel ini sudah diputus, tapi motor masih bisa menyala. Kalau sekarang on kontak, oke, sudah menyala mesinnya, sudah hidup. Coba kita matikan. Oke, sekarang baru bisa nyambung untuk kabel kontaknya. Berikut kabel-kabelnya.
Coba sekali lagi, sudah on kontak. Oke. Jadi teman-teman bisa dari sini, kalau terlalu ribet, nah langsung saja ke sini. Kemudian untuk masanya dari ecunya ini sudah tidak aktif, dan ini yang menuju ke relaynya ke sini. Kemudian kasus yang kedua, CKP. Dan CKP-nya sudah diganti. Jadi sekarang tinggal pasang kipas, berikut penutupnya, lalu kemudian rapikan kabel bodi dan motor bisa dibawa pulang. Sudah beres, sudah dirapikan, dan ini bekasnya terkumpul semua. Nah, sekarang coba on-kan kontaknya, bengkok saja dulu. Oke. Ini mesin sekarang sudah menyala, sudah normal. Pertanyaannya, apakah kalau di jumper seperti itu bisa di starter atau tidak? Coba kita tes. On kontak, cuman di dashboardnya ini mati. Coba starter. Oke. Oke, jadi seperti itu. Ini sudah diponis dari bengkel sebelumnya, ecunya rusak. Memang rusak, tapi masih bisa diakalin seperti itu. Jadi untuk masa ke relaynya dari ecu itu memang tidak support dia. Makanya ambil masa dari rangka atau dari kabel, atau dari, kalau dari kabel itu warna hijau, atau dari aki ya, yang menuju ke relay kaki empatnya, ke masa relay kaki empatnya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa pilih, misalkan gak mau ribet, ya udah ambilnya dari aki saja. Kalau mau lebih rapihnya, agak rapih setidaknya, ya kita ambil alternatif lain. Oke, semoga bermanfaat.